Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman. Apa kabar semuanya? Insya Allah teman-teman selalu sehat walafiat. Dan Bu Fari doakan teman-teman juga selalu sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Sebelum teman-teman menyimak pelajaran dari Bu Fari, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah teman-teman. Sebelum kita belajar, sebaiknya teman-teman membaca doa dahulu ya, agar semuanya diridhoi Allah dan berjalan lancar. Yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar siroh. Di pelajaran yang kedua ini teman-teman akan belajar tentang kapal besar Nabi Nuh. Kapal besar Nabi Nuh alaihi salam, ceritanya seperti apa ya teman-teman? Siapa yang sudah mengetahui cerita kapal besar Nabi Nuh? Bu Fari yakin di antara kalian pasti sudah mengetahuinya. Yuk kita simak materi yang akan Bu Fari sampaikan. Nabi Nuh adalah orang yang sangat baik hati. Beliau sangat sabar dan suka mendoakan umatnya. Nabi Nuh memiliki kapal besar. Kapal besar itu menampung untuk orang-orang yang beriman teman-teman saat banjir tiba. Nah, bagaimana ya kisah Nabi Nuh alaihi salam selanjutnya? Yuk kita simak semuanya. Kisah keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah Rasul Allah. Nabi Nuh termasuk orang yang sangat pandai dan sangat sabar. Kisah keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh berasal dari keluarga yang sangat miskin. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihi salam. Beliau mempunyai sifat yang sangat soleh dan pintar. Beliau juga sangat pandai berbicara dan berdebat teman-teman. Nabi Nuh beriman kepada Allah, namun sangat disayangkan teman-teman. Salah satu dari anggota keluarganya, yaitu anak dan istrinya, tetap durhaka. Kenapa ia disebut durhaka? Karena anak dan istrinya menyembah berhala. Anak Nabi Nuh bernama Kan'an. Siapa teman-teman namanya? Ya, Kan'an. Kan'an juga tidak mau mengikuti ajaran yang diperintahkan Allah. Ajaran yang sudah disampaikan oleh ayahnya sendiri, yaitu menyembah perintah Allah. Kan'an lebih memilih menyembah berhala dan lebih percaya kepada iblis teman-teman. Nabi Nuh sudah meyakini kepada anak dan istrinya bahwa Kan'an dan istrinya menyembah perbuatan berhala yang tidak baik. Menyembah berhala itu adalah termasuk perbuatan syirik atau musyrik teman-teman. Karena
Hanya Allah lah yang satu-satunya boleh kita sembah. Namun istri dan anaknya tetap ingkar dan tidak mau menuruti nasihat apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka tetap menyembah berhala. Kisah umat yang durhaka. Umat Nabi Nuh banyak sekali yang menyembah berhala. Mereka menyembah patung. Menyembah patung disebut menyembah berhala. Kisah Nabi Nuh dan umatnya, banyak sekali umatnya yang kafir, sehingga umatnya tergolong orang-orang yang sangat kaya. Karena sebagian kecil yang mengikuti dan beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Nuh, itu kebanyakan orang-orang yang miskin, sehingga orang-orang kaya yang menyembah berhala atau orang-orang kafir itu terlihat sangat sombong dan tidak mau mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah, teman-teman. Mereka semua menolak ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Mereka lebih memilih untuk sebagian kaum Nabi Nuh menyembah patung, yaitu berhala. Sebagian dari kaum Nabi Nuh percaya kalau patung atau berhala itu adalah Tuhannya. Sampai-sampai mereka suguhi sebuah makanan sebagai tanda penghormatan dan mematuhi perintah iblis atau setan. Kaum Nabi Nuh banyak sekali yang sombong, sehingga mereka sering berucap, "Kami orang kaya dan pintar, untuk apa ikut agamamu?" Mereka begitu sombong, teman-teman, dan menolak terus ajakan Nabi. Sebagai kaumnya, mereka sangat sombong dan tetap ingkar. Nabi Nuh tiada henti-hentinya sabar dan lemah lembut, mengatakan bahwa ajaran yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Ayo berjalanlah ke arah yang lurus, ikuti aku untuk selalu menyembah Allah. Mereka tetap ingkar dan tidak mau mengikuti nasihat Nabi Nuh. Sebagian kaum Nabi Nuh adalah kaum yang sombong, sehingga mereka dikatakan orang-orang kafir. Sebagian kecil lagi ada yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Semua itu tergolong orang-orang kafir. Setelah Nabi Nuh tiada henti-hentinya menyampaikan ajaran Islam dan menyampaikan bahwa yang diperintahkan Allah itu adalah benar, Nabi Nuh akhirnya memohon perlindungan kepada Allah. Nabi Nuh meminta kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana dengan umatku ini? Aku sudah tiada henti-hentinya menyampaikan ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar dan hanya Allah yang harus disembah. Namun, tidak ada yang mau mengikuti dan menyembahmu. Ya Allah, kuserahkan semuanya itu kepadamu." Setelah Nabi Nuh memohon perlindungan dan berdoa kepada Allah, akhirnya doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar.
karena azab Allah akan segera turun, yaitu apa ya teman-teman azabnya Allah? Ya, azab Allah berupa banjir yang sangat besar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah contoh kapal yang akan Nabi Nuh buat bersama orang-orang beriman dan orang-orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Selanjutnya, Nabi Nuh dan umatnya akhirnya membuat kapal, teman-teman. Nah, mereka bergotong royong bersama-sama membuat kapal satu persatu, sedikit demi sedikit, sampai kapal itu selesai. Di tengah-tengah membuat kapal yang besar, orang-orang yang beriman sedang membuat kapal ditertawakan oleh kaum Nabi Nuh yang kafir. Hahaha, untuk apa kalian membuat kapal? Tidak akan ada turun hujan, karena ini sangat panas. Mustahil. Kami tidak percaya. Selanjutnya, orang-orang yang beriman dan binatang, setelah kapal pun itu jadi, mereka semua naik ke dalam kapal. Hewan-hewan saja mau mengikuti ajaran perintah Allah dan patuh menyembah hanya Allah satu-satunya Tuhannya. Semua hewan peliharaan dan orang-orang yang beriman masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Sampai suatu ketika Nabi Nuh menyampaikan, demikianlah Tuhan akan membinasakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Allah akan menurunkan sebuah azab yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Lalu tidak lama kemudian datanglah siksaan azab bagi orang-orang kafir. Azab adalah berupa musibah yang diperuntukkan untuk orang kafir yang tidak mau menyembah Allah. Kaum Nabi Nuh banyak sekali yang kafir karena mereka menentang Allah, sehingga Allah mendatangkan azab bagi mereka. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, dan akhirnya doa Nabi Nuh pun dikabulkan. Semua orang-orang kafir telah dilenyapkan oleh Allah dengan azab yang berupa banjir yang sangat besar. Tiba-tiba hujan turun dan disertai sambaran petir yang mereda. Mereka semuanya tergulung oleh ombak dan banjir pun terus lama menerus, dan lama-kelamaan air pun semakin deras dan tinggi sehingga mereka digulung oleh ombak yang sangat besar. Ucapan taubat pun keluar dari mulut mereka. Tolong, tolong, tolong aku Nabi Nuh. Ya Allah, aku berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Namun perkataan orang-orang kafir itu sudah terlambat, teman-teman. Mereka sudah tertimpa azab yang sudah terlambat mengakui kalau Allah adalah Tuhan mereka yang harus disembah. Pertaubatan yang terlambat itu sudah sia-sia, teman-teman. Akhirnya mereka pun semuanya lenyap dan mati seketika karena digulung oleh derasnya hujan dan derasnya ombak. Semua orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah sudah lenyap dan sudah mati seketika.
terkecuali orang-orang yang mau menyembah Allah dan beriman mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka semua selamat dan berada di dalam kapal. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Setelah hujan berhenti dan hujan lebat disertai sambaran petir pun telah mereda, kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah selamat dari azab Allah, dan mereka berlabuh di Bukit Judi. Bukit apa, teman-teman? Ya, namanya Bukit Judi. Mereka semua berucap syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dan masih melindungi mereka dari azab Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau Maha mengetahui dan Maha melihat bahwa kebenaran itu hanya milik Allah, dan Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Mereka semua berucap syukur karena selamat dari azab Allah, yaitu banjir besar. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan cerita dari Bu Fari, pelajaran yang dapat teman-teman ambil adalah tetaplah beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, satu, esa, tiada Tuhan selain Allah. Dan teman-teman juga harus menghindari sifat setan atau tidak boleh mencontoh perilaku orang-orang kafir, yaitu sifat sombong. Karena sifat sombong adalah sifatnya siapa, teman-teman? Ya, teman-teman pasti paham. Sifat sombong adalah sifat yang dimiliki oleh setan dan iblis. Makanya teman-teman tidak boleh sombong ya. Teman-teman harus tetap percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Setelah teman-teman mendengarkan cerita dari Bu Fari, insya Allah teman-teman sudah lebih paham. Teman-teman boleh membaca kembali buku paketnya untuk lebih paham dan memahami cerita yang sudah Bu Fari sampaikan. Setelah teman-teman menyimak materi yang Bu Fari sampaikan, mari kita dengarkan video berikut ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah ada yang mengetahui nyanyian berikut, teman-teman boleh menyimaknya sambil ikut bernyanyi. Nabi
Alhamdulillah teman-teman. Nah, bagaimana nyanyiannya? Seru bukan? Ya, nanti teman-teman bisa kembali memutarnya ya di rumah. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai teman-teman. Bu Fari sudah menyampaikan cerita tentang kapal Nabi Nuh. Nah, teman-teman, sebagai tugas di rumah, teman-teman boleh mengisi latihan buku paket halaman 31, 32, dan 33 bersama ayah dan bunda di rumah. Alhamdulillah, setelah teman-teman menyimak semua materi yang Bu Fari sampaikan, yuk sama-sama kita ucap sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik.